Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait ilmu hadis atau ulumul hadis. Yang kajian yang pertama kita sudah membahas apa itu ilmu hadis atau ulumul hadis, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan apa itu hadis. Sekarang kita akan masuk kepada bagaimana kedudukan hadis atau sunnah dalam hukum Islam. Kalau kita melihat sumber hukum Islam, hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma', yang keempat adalah qiyas. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua. Semua ulama sepakat kalau ada yang mengingkari hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, maka dia disebut sebagai orang yang mengingkari sunnah atau ingkarus sunnah, yang bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Quran. Karena Al-Quran menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai penjelas daripada Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada manusia. Fungsi Nabi di sini adalah untuk menerangkan Al-Quran itu. Dalam ayat yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai sumber daripada keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat teladan yang baik. Dalam hadis-hadis yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, maka jelas sekali dalam pelaksanaan sholat misalnya. Kalau Al-Quran hanya menyebutkan aqimus sholah wa atuz zakah, Al-Quran hanya menyebutkan salatlah dan keluarkan zakat. Tapi bagaimana bentuk sholat, sholat apa namanya, berapa rakaatnya, zakat juga demikian. Bagaimana bentuk mengeluarkan zakat, apa yang mesti dikeluarkan, bagaimana takaran-takarannya, itu dalam Al-Quran tidak menyebutkan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas daripada Al-Quran, maka para ulama kita menempatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang pertama, kedudukan sunnah dalam hukum Islam adalah sebagai bayanut takrir. Apa artinya bayanut takrir? Bayanut takrir adalah bayan yang berfungsi untuk menguatkan Al-Quran. Sebuah sunnah dikatakan menguatkan Al-Quran kalau ia mendatangkan sesuatu yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ulama yang lain juga menyebutkan bahwa bayanut takrir ini disebut dengan bayanut ta'kid, bayan atau penjelasan yang mempertegas, yang menguatkan apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ketika kita mau sholat maka harus kita membasuh wajah dan tangan ilal marafiqi sampai siku, ya. Kemudian wamsahu biru'usikum, menyapu bagian dari kepala
penafsiran yang merupakan perbedaan dari para ulama. Ada yang mengatakan seluruhnya, ada yang mengatakan sebagian sudah cukup. Ya, wa arjulakum minal ka'bain, dan kaki hingga mata kaki. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk saat kita mau melaksanakan sholat dengan berwudu. Nah, jadi apa yang disebutkan oleh Quran, ya, membasuh wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki, itu adalah rangkaian pelaksanaan berwudu ketika kita mau melaksanakan sholat. Jadi apa yang disebutkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mempertegas apa yang disebutkan oleh Quran. Kemudian yang kedua, sunnah atau hadis sebagai bayanu tafsir. Artinya bahwa hadis atau sunnah menjelaskan fungsi, ya, menjelaskan maksud dari Al-Quran. Ini dikatakan menjelaskan maksud Al-Quran adalah kalau ia menerangkan makna Al-Quran, ya, mentafsir, termasuk mentafsir ayat yang mujmal, merinci ayat-ayat yang mujmal, ya, yang disebutkan oleh Quran, mentakyin ayat-ayat yang mustarak, ayat-ayat yang punya makna ganda atau yang ambigu, itu kemudian dijelaskan oleh Quran, oleh hadis atau sunnah. Ya. Mentaksis, ya, ayat-ayat yang sifatnya umum lalu ditaksis oleh hadis, ya, mentakyid kemutlakan Al-Quran. Jadi ini adalah menjelaskan, intinya adalah penjelasan tentang apa yang dimaksud oleh Quran itu. Banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan menjelaskan daripada apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Misalnya dalam pelaksanaan sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan waqimus sholat, laksanakan sholat. Bagaimana cara melaksanakan sholat itu Al-Quran tidak menyebutkan. Sholat apa namanya, berapa rakaatnya, waktunya gimana, yang secara rinci tidak disebutkan oleh Quran. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan itu semua, ya, sehingga kita kenal ada namanya salat isya, ya, ada namanya salat subuh, ada namanya salat duhur, ada namanya salat asar, ada namanya salat maghrib. Semuanya masing-masing rakaatnya yang Al-Quran tidak sebutkan, kemudian disebutkan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, demikian seterusnya. Ya, waktunya pun demikian. Ya, waktunya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya dalam salat duhur, ya, hadis Nabi jelas sekali menyebutkan, ya, kalau matahari sudah condong, ya, sudah condong sedikit dari pertengahan wasatus sama, ke pertengahan langit, matahari sudah condong sedikit, maka itu sudah mulai masuk waktu duhur. Ya, itu penjelasan hadis Al-Quran tidak menyebutkan. Ya. Kemudian yang ketiga, hadis atau sunnah sebagai bayanu ziyadah atau bayanu tasyri'. Bayanu ziyadah di sini atau bayanu tasyri' adalah sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hukum yang baru yang tidak disebutkan oleh Quran. Ya, Al-Quran tidak menyebutkan, ya, tetapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan akan status hukum itu. Ya, maka di sini ketika tidak disebutkan oleh Quran, hanya disebutkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka posisi sunnah atau hadis di sini sebagai bayanu ziyadah,
yang menambahkan hukum yang tidak disebutkan oleh Quran, atau bayanu tasyri'. Ya, bayan ini disebut dengan bayanu ziyadah, disebut juga dengan bayanu tasyri', yaitu bayan yang berfungsi menetapkan hukum yang baru, yang tidak disebutkan oleh Al-Quran. Kemudian yang keempat, hadis atau sunnah sebagai bayanun nasakh. Bayanun nasakh sunnah atas Al-Quran. Jadi apa artinya? Bayanun nasakh atau disebut dengan bayanu tabdil, yaitu bayan tabdil, bayan yang mengganti, penjelasan yang mengganti apa yang disebutkan oleh ayat, oleh wahyu, oleh Quran. Bayan yang berfungsi menghapus atau mengganti Al-Quran. Sebuah sunnah dikatakan menghapus atau mengganti Al-Quran adalah kalau ia mendatangkan suatu hukum yang bertentangan dengan hukum yang disebutkan dalam Al-Quran. Terkait dapat tidaknya sunnah menas Al-Quran, ada perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang bisa tidaknya sunnah menas Al-Quran. Di antaranya menurut jumhur ulama, jumhur ulama kalam seperti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan ulama Mu'tazilah dan jumhur ulama fikih termasuk ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Ibnu Suraij berpendapat bahwa sunnah dapat menasah Al-Quran. Kemudian ada juga pendapat yang lain menurut sebagian ulama, di antara lain sebagian ulama Syafi'iyah dan kebanyakan ahli zahir. Sunnah tidak dapat menasah Al-Quran. Menurut Syafi'i, kekuatan as-sunnah paling tinggi hanyalah menerangkan mana ayat yang mansuh dan mana ayat yang menasahnya. Hanya sebatas itu. Yang dimaksud nasah di sini itu ada yang nasih, ada yang mansuh. Yang nasih itu ayat atau hadis yang menghapus ayat atau hukum yang sebelumnya. Itu namanya nasih. Misalnya hari ini salat sebelum salat maghrib harus sudah kumpul di masjid. Saya sampaikan misalnya sekarang ini, hari ini, misalnya hari Selasa. Padahal ada yang saya sampaikan kemarin, hari Senin, bahwa tidak nanti setelah salat maghrib baru kumpul di masjid. Berarti ada perbedaan yang datang dahulu dengan yang datang kemudian. Maka yang datang kemudian ini yang saya sampaikan bahwa salat yang saya sampaikan di hari Selasa kumpul di masjid sebelum salat maghrib. Sementara yang saya sampaikan sebelumnya di hari Seninnya kumpul di masjid setelah salat maghrib. Ada perbedaan. Maka yang saya sampaikan belakangan itu menghapus status hukum yang saya sampaikan duluan. Jadi yang datang belakang ini namanya nasih, yang datang duluan tadi itu namanya mansuh. Mansuh. Sama misalnya yang dalam qaulul Syafi'iyah itu terkait qaulul qadim dengan qaulul jadid. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi di sini ada perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait ini. Ada yang mengatakan sunnah itu bisa menghapus, bisa menasah apa yang disebutkan oleh Quran dengan ketentuan ini adalah sunnah atau hadis yang sahih. Bahkan ada yang mensyaratkan harus mutawatir karena Quran adalah
sesuatu yang mutawatir, maka yang mau menasahnya juga itu harus sesuatu yang mutawatir. Ya, kalau tidak bisa. Tidak bisa, meskipun ada juga ulama yang asalkan itu adalah hadisnya sahih, ya bisa saja. Pemirsa yang dirahmati Allah, Imamul Ghazali sendiri sebagai tokoh dari mazhab Syafi'i, ya, itu membantah apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ya, menurut Imam Ghazali bahwa memang tidak pernah diperselisihkan Rasulullah SAW menasah Al-Quran dengan sesuatu dari dirinya, tetapi harus dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hanya saja ia tidak harus dengan wahyu dengan susunan Al-Quran. Oleh karena Nabi boleh menasah Al-Quran dengan prioritas dia sebagai Nabi yang mendapat wahyu dari Allah, karena pada hakikatnya yang menasah adalah Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu ketika misalnya Al-Quran sudah pernah menyebutkan sesuatu, kemudian menasah, dinasah oleh apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, itu hakikatnya yang menasahnya adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Mengapa? Karena Nabi ketika menyampaikan sesuatu itu pasti dibimbing oleh wahyu. Ketika keliru pasti wahyu datang menegurnya. Ya, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu merupakan wahyu. Ya, jadi ketika Nabi menasah wahyu yang sudah dahulu turun, maka itu sama saja wahyu juga yang menasahnya. Dengan ketentuan di sini jelas harus jelas bahwa hadis itu merupakan hadis yang betul-betul dari Nabi SAW. Misalnya ini kita lihat misalnya perbedaan di kalangan ulama ini. Ya. Dalam firman Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in tarakal khairan lil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ya. Menurut ulama Hanafiyah, ayat ini mansukh dengan hadis Nabi SAW yang melarang berwasiat kepada ahli waris. Jadi Nabi SAW itu melarang berwasiat kepada ahli waris. Sementara ayat Al-Quran itu membolehkan berwasiat kepada ahli waris. Ya. Kalau di sini misalnya dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Umamah ya Al-Bahili, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada setiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Maka karena itu tidak boleh seseorang berwasiat kepada ahli waris. Nah, ini jelas apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi menurut Imam Syafi'i, hadis ini tidak menasah ayat di atas, ayat Al-Quran kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Itu tidak hadis yang melarang berwasiat kepada ahli waris. Itu menurut Imam Syafi'i itu tidak menasah ayat Al-Quran itu, tetapi menerangkan bahwa ayat Al-Quran itu telah dinasah oleh ayat mawaris. Menurut Imam Syafi'i, ya apa yang disebutkan oleh ayat dalam Al-Quran ini itu ternyata menurut Imam Syafi'i itu telah dinasah oleh ayat mawaris. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini bukan menasah melainkan mentaksis amnya. Ada juga ulama yang lain itu bukan menasah, tapi justru hanya mentaksis yang am, yang sifatnya am.
Ini perbedaan-perbedaan pandangan di kalangan ulama. Sekira cukup sekian. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.